Acara ini dipersembahkan oleh Selain mendukung ketahanan energi nasional, keberadaan PLTP Patuha juga memberi dampak sosial ekonomi yang signifikan. Program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dijalankan mencakup dukungan pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pelestarian lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya fokus pada listrik, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Baik pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Geni selaku dari HCGA dan Finance Manager dari PT Geodipa Energy. Kita tanya-tanya yuk sama Bu Geni tentang Kampung Direct Use yang dimana kita lihat banyak sekali fasilitas menarik yang ada di sana. Nah, boleh dong Bu diceritain apa fungsi dari masing-masing fasilitas yang ada di sana dan bagaimana rencana kedepannya untuk fasilitas yang masih dalam pembangunan? Setiap fasilitas yang ada di KDIE memang dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolam ikan misalnya memanfaatkan panas bumi untuk menjaga suhu air sehingga mendukung budidaya ikan dengan lebih baik. Greenhouse digunakan untuk bercocok tanam sayuran dan buah-buahan dengan kualitas yang lebih optimal. Sedangkan food dehydrator membantu masyarakat dalam mengolah hasil pertanian agar lebih tahan lama dan bernilai jual lebih tinggi. Kedepan kami juga sedang menyiapkan fasilitas tambahan seperti kolam rendam yang bisa dimanfaatkan untuk relaksasi, kabin yang akan mendukung kegiatan wisata edukasi, serta pengering teh yang akan membantu petani lokal meningkatkan mutu produk mereka. Semua ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjadikan KDIE sebagai pusat pembelajaran, pemberdayaan sekaligus destinasi wisata berbasis energi panas bumi yang berkelanjutan. Wow, keren-keren banget ya ternyata fungsi-fungsinya pemirsa. Nah, kita juga pengen tahu dong Bu, pastinya di Kampung Direct Use ini ada pengelolanya. Nah, bagaimana sih Bu peran para pengelola ini dalam meningkatkan potensi geoeduwisata di Kampung Direct Use ini dan juga sebagai sumber kebanggaan bagi masyarakat? Kehadiran 6 pengelola KDIE ini adalah bukti nyata bagaimana masyarakat desa bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan potensi geoeduwisata. Ada Asep Soepuloh dan Neng Irma yang setiap hari mengelola kolam ikan air hangat, memastikan ikan tumbuh sehat dan kolam tetap produktif. Rahmawati dan Sela Fitriani yang mengelola greenhouse sehingga berbagai buah dan sayuran bisa tumbuh subur. Siska Aryani dan Siti Aisyah mengoperasikan food dehydrator untuk mengolah hasil pertanian menjadi lebih tahan lama dan bernilai jual lebih tinggi. Mereka adalah wajah nyata dari tagline KDIE. Ini tentang manusia, lingkungan, dan masa depan desa. 6 sosok inilah yang menjadi motor penggerak sekaligus membangun kebanggaan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Berada di Kampung Direct Use atau KDIE, ini benar-benar membuka mata kita bahwa energi panas bumi tidak hanya digunakan untuk pembangkit listrik, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Di sini ada begitu banyak fasilitas menarik yang bisa kita lihat, mulai dari kolam ikan, greenhouse, hingga food dehydrator yang semuanya dikelola oleh warga sekitar. Dan yang lebih membanggakan lagi, masih ada beberapa fasilitas yang sedang dibangun, seperti kolam rendam, kabin, serta pengiring teh yang nanti akan semakin melengkapi potensi geodewisata KDIE. Pemirsa, sekarang saya bersama pengelola dari Kampung Direct Use atau KDIE ini. Langsung kita kenalan yuk bersama Mbak siapa dan asal daerahnya dari mana? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Aryani. Saya asli orang Kampung Kendeng, Desa Sugi Mukti, Kecamatan Pasir Jambu. Oke, baik Mbak Siska. Sekarang mungkin teteh atuh ya, ada orang Sunda. Sekarang nih kita bisa jelasin ke pemirsa bagaimana untuk pengoperasian food dehydrator ini. Boleh dijelaskan ke pemirsa? Ya, untuk pengoperasian food dehydrator ini mudah. Kita seperti biasa ya, kita menerima dulu makanannya, entah itu dari petani ataupun dari UMKM. Nah, setelah kita menerimanya, tentu saja bahan makanannya itu kita cuci terlebih dahulu supaya bersih. Nah, setelah kita cuci, terus kita potong-potong sesuai apa yang kita mau. Nanti kita susun di tray, lalu kita masukkan ke food dehydrator ini. Ini bagaimana pengoperasiannya, boleh nggak? Atau ada yang mau dikeringin? Kebetulan untuk pengoperasiannya ini secara hybrid, menggunakan listrik dan juga panas bumi. Nah, untuk pengoperasiannya itu seperti biasa kita mencolokkan terlebih dahulu listriknya, Ibu. Nah, ini tuh disebutnya kontrol panel. Di sini ada suhu kabin dan juga air panas. Nah, untuk kabin ini suhu ruangan yang ada di dalam drying chamber ini di sini. Nah, untuk air panas itu suhu air panas yang ada di water tank atau tangki air yang ada di sana. Nah, nanti sebelum pengoperasiannya itu kita akan membuka
velg atau katup air, katup panas bumi yang ada di sana. Lalu setelah kita buka, kita akan start di sini. Jadi ini untuk memulainya. Nah, setelah suhunya ini 40 derajat, ini tuh maksimalnya suhunya itu 60 derajat untuk makanan. Nah, untuk air panasnya itu bisa sampai 80 derajat Celcius. Yang membedakan dari suhu 40 sampai 60 derajat, jenis makanan apa? Oh, sebenarnya untuk suhu makanan itu semuanya sama, Ibu. Nah, itu tuh jenjangnya itu di 40 sampai 60 derajat Celcius. Maksimalnya itu di 60 derajat Celcius. Dan untuk nanti makanan yang sudah dimasukkan ke sini, buah-buahan atau sayuran, Iya. pengeringannya berapa lama? Untuk pengeringannya itu beda-beda. Kebetulan kita sudah mengeringkan berbagai makanan. Itu ada wortel, ada juga strawberry, lemon. Itu tuh bisa sampai 22 jam untuk pengeringannya. Tetapi untuk daun stevia pengganti gula itu tuh bisa sampai 7 jam. Karena untuk kandungan daun stevianya juga kadar airnya kecil, jadi lebih cepat. Kalau nunggu 22 jam lama ya pemirsa. Pastinya dong ada produk yang sudah jadi. Mari kita Ada. coba yuk. Boleh? Ini ada pengeringan strawberry. Oke, wah, gemas sekali pengemasannya. Bisa dilihat ya pemirsa. Ini dia Geoberry. Mungkin ini singkatan dari Geodipa Energy dan Iya, Strawberry ya. betul. Hasilnya. Oh benar ya? Iya, betul. Oke, boleh dibuka ya? Boleh. Ini Bismillah. juga nanti ada hasil lemon, itu tuh bisa jadi lemon tea. Nanti ada airnya. Pemirsa, bisa dilihat ya. Ini adalah strawberry yang dikeringkan. Bismillah ya, aku coba. Enak. Kalau menurut saya sih, jadi kayak gummy gitu ya. Ada asam-asamnya dan benar yang tadi dijelaskan oleh bakar juga tidak mengurangi sedikit pun kadar nutrisi yang ada di dalam strawberry ini, karena yang saya rasakan sama dengan yang segar. Keren sekali. Tadi kita udah rasain strawberry yang rasanya segar banget dan enak. Sekarang kita tanya yuk sama Teh Siska, selain strawberry apa saja yang bisa atau yang sudah ada produk di kampung Directis ini? Selain strawberry kita juga sudah mengeringkan daun stevia. Ini tuh daun yang menggantikan gula putih. Oke. Ini tuh lebih sehat pastinya. Jadi harganya juga atau jual harga di pasarannya itu pastinya tinggi karena perbedaan khasiatnya juga seperti itu. Mungkin ini bisa dicoba. Ini Boleh sangat langsung manis. dimakan ini. Ini manis banget ya. Bismillah. Manis banget. Enak. Manis. Dan agak harum sih. Iya. Dan gak hanya daun stevia juga, kita juga ada lemon. Kita setelah diiris-iris itu bisa dijadikan lemon tea. Boleh? Oh. Seger nih ya pemirsa, habis makan strawberry, nyobain daun stevia. Ada yang Ini salah seger-seger. satu hasil dari lemonnya. Bismillah, ini enak banget. Aduh, Teteh makasih udah dimegangin. Mantap pemirsa, segar sekali dan hangat. Kita lemon teh hangat ya. Lihat nih pemirsa, ini lemon yang sudah dikeringkan dan ini daun stevia. Jadinya ini deh, lemon tea hangat. Selaras dengan tagline Kampung Direct Use atau KADIA, ini tentang manusia, tentang lingkungan, tentang masa depan desa. Program ini bukan sekedar inovasi, melainkan komitmen jangka panjang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Kini, KADIA telah membuktikan bahwa potensi geodewisata bisa dikelola langsung oleh warga desa menjadi sumber kebanggaan sekaligus kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, sekarang kita kedatangan tamu lagi dari UMKM binaannya PT Geodipa Energy. Langsung aja kita tanya-tanya. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa dan dari mana? Oh iya. Apa-apa Bu, biar saya aja Iya, yang pegang. perkenalkan nama saya Tia Setiawati sebagai Ketua UMKM Saluyu. Saya tinggal di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kami merupakan salah satu binaan dari PT Geodipa Energy. Baik, sekarang kita mau tahu nih Bu tentang pemanfaatan dari teknologi food dehydrator bagi UMKM. Ya, ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi kami kan memproduksi cookies wortel. Nah, untuk pengeringannya tidak hanya bisa mengandalkan sinar matahari yang harus berhari-hari gitu. Sekarang dengan adanya food dryer ini atau food dehydrator ini, alhamdulillah merasa terbantu sekali.
Karena cepat lebih efektif, prosesnya, iya lebih waktunya efektif, lebih betul. cepat, lebih efektif. Kemudian tidak merubah warna, tidak merubah aroma. Kadang kalau di ini matahari kan bau matahari gitu ya, bau yang ya gitu. Jadi kalau ini mah harum nih, harum wortel terjaga. Ya kehigienisannya ya. Terus Boleh. krenyes-krenyesnya juga. Iya Bu, tadi Yus saya udah ini. coba Iya. buah stroberi yang masih kayak seger banget, enak. Padahal udah dikeringin ya. Iya. Oke Bu, kalau boleh tahu bawa apa ya? Ini wortel yang sudah di slice gitu untuk Oke, dikeringkan. untuk di dikeringkan. sini. Bu, tadi kan bilang ini akan menjadikan cookies wortel ya. Betul. Cookies wortelnya sendiri nanti didistribusikan atau dijual kemana? Dijual iya, didistribusikan juga ya ke banyak kemudian konsumen kami sudah banyak Neng di beberapa wilayah, beberapa daerah juga. Dan kebetulan untuk bulan-bulan ini sampai akhir bulan Desember kami sedang ada kontrak kerjasama dengan 5 puskesmas, jadi kami bisa sisipkan di PMT buat balita stunting dan ibu hamil yang kek. Seperti itu. Luar biasa ya, manfaatnya banyak banget ya pemirsa untuk masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, ternyata dari Kampung Directus ini pemanfaatnya sangat banyak untuk masyarakat sekitar di sini. Tidak hanya mengenai lingkungan kehidupan, bahkan juga masa depan kita semua. Teknologi yang ada di sini juga cukup membantu ya, dari segi waktu, efisiensi, dan bahkan juga dari hasil yang tadi dijelaskan, food dehydrator, sayuran dan buah-buahan yang dikeringkan tidak mengurangi sedikit nutrisinya, bahkan masih seperti segar seperti yang baru dipetik dari tumbuhannya. Nah pemirsa, masih bersama dengan Ibu Tia dan Bu Teti ya dari UMKM binaan dari PT Geodipa Energi UMKM Saluyu ya. Iya. Sekarang kita akan melihat nih hasil dari produk pengeringan yang sudah memakai alat food dehydrator di sini. Betul. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa Ibu? Iya. Ya, ini contoh hasil dari food dryer ini. Alhamdulillah hasilnya bagus kan, warnanya cantik, tetap oranye terjaga gitu ya, warnanya, harumnya juga tetap terjaga, kerenyahannya juga lebih renyah dibanding yang diolah dengan cara lain gitu, seperti Ya, itu. boleh dijelaskan Bu, ini produk yang sudah dikeringkan yaitu wortel ya. Iya. Seperti Ibu tadi sudah ceritakan sedikit sama saya, ini Iya. akan dijadikan Cookies wortel. Iya. Boleh dijelaskan ke pemirsa mengenai produk yang Ibu akan buat dan Iya. untuk pendistribusiannya itu kemana bagi UMKM? Ini wortel yang sudah dikeringkan ini akan kami olah menjadi beberapa jenis olahan makanan. Salah satunya adalah menjadi cookies wortel. Nah, cookies wortel itu sendiri selain kami jual ke beberapa konsumen kami gitu yang ada di wilayah Jawa Barat, juga kami memasok ini sebagai makanan ya PMT ya, memberikan makanan tambahan untuk balita stunting dan ibu hamil yang kek. Wow, Iya. keren banget nih UMKM Saluyu. Jadi ternyata ini dia hasil nyata ya pemirsa. Bahwa tadi Kampung Directus ini bukan hanya tentang energi panas bumi atau penghasilan dari pertanian perikanan bahkan edukasi wisata ya. Tapi ini tentang lingkungan, kehidupan dan juga masa depan desa. Seperti yang sudah dijelaskan ya oleh Ibu Tia tadi bahwa ternyata hasil dari apa yang sudah difasilitasi dari sini manfaatnya nyata banget untuk masyarakat sekitar dan juga sangat keunggulannya itu sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Betul, Ya Bu ya. Terima betul. kasih Ibu Iya, Tia. sama-sama. Acara ini dipersembahkan oleh